Iya, Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Saya Dedi, Kapolres kota ini. Galang tercekat. Ia sempat meragukan pendengarannya. Tapi pria itu mengeluarkan kartu identitas dari balik saku, lalu memperlihatkannya sekilas. Benar, nama dan pangkatnya sesuai. Saya datang bukan untuk memarahi kamu, tapi untuk menyaksikan langsung apa yang kamu lihat. Mulai hari ini, saya akan turun ke pasar, menyamar, sebagai penjual gorengan. Kamu bisa bantu saya? Galang mengangguk, meski belum sepenuhnya percaya. Tapi kenapa, Pak? Bukannya Bapak bisa perintahkan orang? Kapolres Dedi menghela napas. Saya sudah perintahkan orang, tapi laporan seperti ini sering hilang di jalan. Dan yang membuat saya lebih miris, para pelakunya justru bawahan saya sendiri. Ia lalu menatap keranjang pisang di sampingnya. Mulai besok, kamu ajari saya bikin gorengan. Galang terdiam. Perintah itu bukan sekadar ucapan iseng. Sorot mata pria itu sungguh-sungguh. Dan disitulah, sebuah rencana gila tapi penuh harapan mulai dijalankan. Malam harinya, di rumah dinasnya yang megah, Kapolres Dedi duduk di depan cermin. Ia mencukur tipis janggutnya, mengacak rambutnya agar tampak aut-autan, lalu mengganti pakaiannya dengan baju kaos bekas dan celana yang mulai lusuh. Ia mengangkat satu panci besar ke dapur, belajar menggoreng pisang dengan tangan sendiri. Beberapa kali gagal, tapi ia tertawa kecil sambil mengingat masa kecilnya di desa. Esok pagi, ia tiba lebih awal dari Galang. Ia membuka tenda kecil di sudut pasar, memajang gorengan buatan sendiri yang tidak terlalu rapi bentuknya. Tangan kanannya masih terbungkus perban tipis karena luka minyak panas semalam. Tapi ia tetap tersenyum. Pisang goreng, tempe, tahu isi. 1000-an aja. Ayo mampir, serunya dengan suara serak. Orang-orang pasar menatapnya aneh. Tak ada yang mengenalnya. Beberapa hanya melihat sejenak, lalu pergi. Namun tidak lama, 1-2 orang mulai menghampiri, tertarik dengan harga murah dan rasa penasaran. Siang menjelang, keringat sudah membasahi leher dan punggung Kapolres Dedi. Tapi belum ada tanda-tanda oknum berseragam itu muncul. Ia tetap bertahan, wajahnya menahan lelah, tapi matanya awas. Ia tahu, momen itu akan datang. Dan benar saja, tepat pukul 11, 3 pria dengan seragam polisi masuk ke lorong pasar. Salah satunya, Bribka Andra, kembali dengan ekspresi arogan. Namun kali ini, sasarannya bukan Pak Tono. Bribka Andra menghampiri lapak gorengan baru itu dengan langkah santai. Wah, warung baru. Jualan di sini harus ngerti aturan, Pak. Katanya sambil menepuk meja dagangan keras-keras. Kapolres Dedi pura-pura bingung. Aturan apa, Pak? Uang keamanan. Kalau mau dagangan aman, setorannya jalan. Jangan sampai kami bongkar lapak kamu, ujar Andra sambil menyeringai. Kapolres menatap tajam, tapi tetap tersenyum. Maaf, saya baru pindah ke sini. Belum tahu soal itu. Ya udah, sekarang kamu tahu. Jadi mana setoranmu? Dengan tangan gemetar, Kapolres Dedi merogoh saku celana. Ia menyerahkan selembar 50.000 yang sudah lecek. Andra menerimanya sambil tersenyum puas, lalu pergi tanpa menoleh. Kapolres menatap punggung mereka. Mulutnya tak berkata, tapi dalam hatinya, keputusan sudah bulat. Malam ini akan ada yang bergerak. Suara jangkrik bersahutan dari pekarangan belakang kantor Polres. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam ruang briefing khusus yang terletak di lantai 2, hanya ada 4 orang yang duduk melingkar menghadap layar proyektor. Di antara mereka, Kapolres Dedi berdiri paling depan. Wajahnya serius. Matanya menatap tajam ke arah video rekaman yang diputar pelan. Rekaman itu bukan rekaman biasa. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan jelas momen ketika Bribka Andra dan 2 rekannya menghampiri warung gorengan, menepuk meja keras, lalu menerima uang 50.000 tanpa malu. Bahkan, salah satu dari mereka sempat tertawa sambil mengantongi gorengan tanpa membayar. Lihat baik-baik, suara Kapolres terdengar pelan namun mengandung tekanan.
Ini bukan sekadar pemalakan. Ini pemerkosaan terhadap kepercayaan masyarakat. Kompol Arifin, kepala bagian pengawasan internal, mengangguk pelan. Ini bisa jadi pintu awal, Pak. Tapi, untuk menggali lebih dalam, kita harus tahu siapa yang mereka setori. Kapolres Dedi menghela napas panjang. Ia duduk perlahan. Kita akan mulai dari bawah. Kita sergap bendahara jalur lapangan. Dari sana, kita tarik benangnya. Sersan Dina, satu-satunya perempuan dalam ruangan itu, bersuara pelan. Saya kenal seseorang di bagian keuangan. Namanya Bribtu Aldi. Dia sering disuruh ngambil uang dari lapangan, tapi tidak pernah ada catatan resmi. Kapolres menoleh cepat. Panggil dia diam-diam. Jangan beritahu siapapun. Malam itu, Bribtu Aldi datang dengan wajah kebingungan. Ia dipanggil masuk ke ruang interogasi ringan. Kompol Arifin menyambutnya dengan nada santai. Tenang aja Aldi, kita cuma mau ngobrol. Namun ketika layar proyektor kembali menyala dan memperlihatkan wajahnya di salah satu rekaman penyerahan uang, rautnya berubah tegang.